Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua untuk mendalami mengenai makna Minggu Palma. Apa saja yang dikenangkan, diperingati pada perayaan itu, dan dasar Alkitabiahnya itu dari mana, serta tentunya bagaimana tata laksana liturginya. Mari bersama-sama kita dalami. Minggu Palma, makna dasar Alkitabiah dan perayaan liturginya. Mana perayaan? Ada dua aspek perayaan. Yang pertama, mengenang peristiwa Yesus Sang Raja masuk kota Yerusalem. Yang kedua, mengenang sengsara Tuhan. Dua pengenangan ini dihubungkan satu sama lain, bertujuan sebagai pewartaan bahwa Kristus Sang Raja yang masuk kota Yerusalem adalah Raja yang rela mengalami sengsara dan wafat demi selamatnya dunia. Makna perayaan Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus masuk kota Yerusalem bertujuan untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Di Yerusalem, Yesus akan memulai melaksanakan cara penuh keselamatan yang telah dijanjikan Allah sejak lama, yaitu penebusan dan pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Dasar Alkitabiahnya dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 11. Dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 44. Dan Injil Yohanes bab 12 ayat 12 sampai 19. Dari Injil Markus, dalam kutipan ini disampaikan bahwa Yesus menaiki keledai. Kemudian banyak orang menghamparkan pakaian di jalan, menyebar ranting-ranting hijau. Kemudian mereka berteriak, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Dan Yesus pun masuk di kota Yerusalem. Dari Injil Matius disampaikan bahwa Yesus juga menaiki seekor keledai yang telah dialasi dengan pakaian. Lalu banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan mereka pun berseru dengan nyaring, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana tempat yang maha tinggi." Dan Yesus pun masuk ke kota Yerusalem. Dalam Injil Lukas diwartakan demikian. Yesus menaiki keledai yang telah dialasi dengan pakaian. Kemudian orang-orang menghamparkan pakaian di jalan. Dan dekat Yerusalem, para murid bergembira memuji Allah dan mereka pun bersorak-sorai. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus masuk kota Yerusalem, kemudian disambut dengan meriah oleh banyak orang dengan mereka mengambil daun-daun palem. Kemudian mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Dan Yesus pun menemukan seekor keledai muda dan ia naik keledai masuk Yerusalem. Arti simbol daun palma. Daun palma dengan warna hijaunya merupakan simbol kehidupan, pengharapan, berkat, dan kemenangan. Dalam kaitannya dengan kebangkitan Kristus, daun palma adalah simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Arti simbol keledai. Fakta tentang keledai di kalangan bangsa Israel. Yang pertama, sebagai tunggangan para petinggi dan raja Israel.
Dalam kitab Hakim-Hakim bab 10 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa Yair sebagai hakim pada saat itu, dia mempunyai 3 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawot Yair. Dalam kitab 1 Raja-Raja disampaikan bahwa Daud mempunyai keledai sebagai tunggangannya. Dan dalam kutipan itu, anaknya Salomo diminta untuk naik ke atas bagal betina atau keledai milik Daud tersebut. Yang kedua, keledai sebagai hewan pembawa beban yang berat. Dalam Kejadian 45 ayat 23, kisah mengenai Yusuf yang di Mesir saat bertemu dengan saudara-saudaranya, dia membawakan ayahnya Israel banyak barang, dan barang-barang itu dibawa ke tanah Israel dengan 10 ekor keledai, membawa beberapa muatan, dan 10 ekor keledai lagi membawa gandum, roti, dan makanan. Yang ketiga, nubuat keledai Mesias. Dalam kitab Zakaria ya 9 ayat 9 dikatakan dengan jelas ya bahwa lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus naik keledai menunjukkan bahwa dia adalah Sang Mesias dan Raja yang lemah lembut dan penuh belas kasih. Dia datang membawa damai. Makna mengenang sengsara Tuhan. Setelah perarakan Palma dibacakan kisah sengsara Tuhan. Hal ini mau menunjukkan kepada umat bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Maka Minggu Palma juga disebut Minggu Sengsara. Dasar Alkitabiahnya, Injil Markus bab 14 ayat 26 sampai bab 15 ayat 47. Injil Matius bab 26 ayat 30 sampai bab 27 ayat 60. Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai bab 23 ayat 56. Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Keempat Injil mengisahkan secara Tuhan secara lengkap dengan kronologi sebagai berikut. Pertama, mengenai peristiwa di Taman Zaitun. Dilanjutkan dengan pengadilan di rumah Kayafas, imam besar. Kemudian pengadilan di hadapan Pilatus. Penyaliban di Golgota. Dan yang terakhir adalah pemakaman Tuhan Yesus. Tata liturginya. Perayaan Minggu Palma dimulai dengan pemberkatan dan prosesi Palma yang dilakukan di luar gereja. Selama prosesi, dengan melambai-lambaikan palma, umat menyanyikan lagu untuk menghormati Kristus Raja. Sesampai dalam gereja, suasana gembira beralih dengan suasana duka. Kisah sengsara Tuhan dibacakan. Demikianlah saudara-saudari tentang Minggu Palma. Semoga dengan tambahan pemahaman, pengertian, pengetahuan informasi ini membuat kita semua semakin bisa menghayati perayaan Minggu Palma yang setiap tahunnya kita rayakan. Berkat Tuhan.